Dia telah menyelamatkan kita bukan karena kita telah melakukan kebenaran, melainkan karena kemurahannya, karena anugerahnya. Melalui apa? Melalui permandian kelahiran kembali. Siapa yang sudah mandi, tidak perlu mandilah lagi selain membasuh kaki. Sebab berita tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa, itu kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kuasa Tuhan. Aspek-aspek lainnya dari mezbah persembahan bakaran. Yang pertama, ini kemarin sudah, mezbah persembahan bakaran itu berongga. Artinya apa? Artinya tanpa tutup, tanpa dasar. Begitupun dengan hikmat Tuhan dan jalan-jalan Tuhan ya dalam menyelamatkan kita. Itu tidak terhingga. Roma 1 ayat 33. Jadi ini mezbah persembahan bakaran ya, berongga, tanpa tutup, tanpa dasar, begitu ya. Roma 11 ayat yang 33 mengatakan, oh betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Alangkah tak terduga keputusan-keputusannya dan tak terlacak jalan-jalannya. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab berita tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa, itu kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kuasa Tuhan yang sangat dalam, tak terukur, tak terkirakan. Nah, saudara, jadi itu gambaran dari mezbah persembahan bakaran yang berongga. Lalu hal kedua, mezbah persembahan bakaran adalah satu bagi semua orang Israel. Jadi orang Israel nggak bisa masing-masing punya mezbah persembahan bakaran di kemahnya, tidak bisa. Harus datang ke tabernakel, satu saja bagi semua. Begitupun dengan kurban Hamasyah, kurban Kristus, juga adalah satu kali bagi semua orang percaya. Ya, satu bagi semua orang percaya. Ibrani 9 ayat 28, ya ini gambarannya. Mezbah persembahan bakaran itu bicara tentang salib, Kristus yang tersalib ya. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, begitu pula Kristus, Hamasyah, sekali telah dikurbankan untuk menanggung dosa-dosa banyak orang gitu ya. Jadi sekali saja dia dikurbankan untuk menanggung dosa-dosa banyak orang. Nah, ini yang belum, mezbah persembahan bakaran itu perlu dikuduskan, perlu ditahbiskan untuk mengawali pelayanannya. Jadi mezbah persembahan bakaran, kalau dia nanti akan dipakai sebagai pusat peribadatan, maka dia harus ditahbiskan lebih dulu, dikuduskan, dikhususkan, supaya pelayanannya kudus bagi Tuhan gitu ya. Itu dalam Keluaran 29 ayat 36b katakan demikian. Engkau harus menyucikan mezbah dengan mengadakan pendamaian di atasnya, dan engkau harus mengurapinya untuk menguduskannya. Jadi dicuci dan diurapi untuk dikuduskan gitu ya, dikhususkan. Nah, kemudian ayat 37 mengatakan demikian, 7 hari lamanya engkau harus mengadakan pendamaian untuk mezbah dan menguduskannya, sehingga mezbah itu sungguh-sungguh menjadi kudus, dan segala yang bersentuhan dengan mezbah itu akan menjadi kudus. Jadi saudara-saudaraku, bayangkan 7 hari genap, lengkap, angka sempurna. Ya, mezbah itu harus benar-benar dikuduskan supaya siap untuk dipakai bagi pelayanan. Nah, coba kita bandingkan dengan Bilangan 7 ayat yang ke-10 mengatakan apa? Bilangan 7 ayat 10, para pemimpin itu mempersembahkan persembahan penahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dan membawa persembahan mereka itu ke depan mezbah. Jadi pada hari mezbah itu diurapi, mereka baru melakukan ya, mereka harus mempersembahkan penahbisan, persembahan penahbisan mezbah. Nah, saudara-saudara, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Yesus yang nanti disalib. Tapi sebelumnya dia harus dikhususkan dulu. Dia harus ditahbiskan dulu. Kapan itu? Tentu pada waktu baptisannya. Karena sekaligus waktu Yesus dibaptiskan air, dia pun mengalami pengurapan Roh Kudus gitu ya. Jadi ini kalau untuk mezbah ya. Nah, ini untuk Tuhan Yesus kita baca dalam Markus 1 ayat 10 sampai 11. Segera setelah keluar dari air, Yesus melihat langit terbelah dan roh seperti merpati turun ke atasnya. Lalu datanglah suatu suara dari langit, engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Jadi ini adalah pengudusan, pengkhususan buat Yesus, sang putra Bapa yang terkasih, yang akan menjalani pelayanan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, jadi
Tuhan Yesus pada waktu dibaptiskan, dia keluar dari air, lalu ada burung merpati turun ke atasnya, itu adalah Roh Kudus, lalu ada suara Bapa dari langit yang mengatakan, Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah saat pengkhususan Yesus atau penahbisan Yesus untuk mulai pelayanannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hal yang keempat adalah cara pengangkutan mazbah persembahan bakaran. Jadi hal pertama mazbah itu berongga, hal kedua adalah mazbah itu once for all, ya. Yang ketiga adalah perlu dikuduskan, ditahbiskan lebih dulu, dan yang keempat cara pengangkutannya. Bilangan 4 ayat 13 dan 14 katakan, haruslah mereka membersihkan abu dari mazbah itu. Jadi sebelum diangkut, abunya harus dibersihkan dan membentangkan kain ungu di atasnya. Kalau mau diangkut, di atas mazbah itu harus dibentangkan kain ungu. Apa gunanya? Kain ini nanti akan menampung perkakas lainnya. Lalu di atasnya haruslah mereka letakkan segala perkakas yang mereka pakai untuk pelayanan tersebut. Untuk pelayanan mezbah persembahan bakaran, ada perkakas-perkakas, saudara tentu ingat ya, ada belanga, ada sekop, ada perbaraan. Nah, itu semua diletakkan di atas kain yang tadi itu ya, kain ungu itu. Nah, saudara-saudara, jadi yaitu perbaraan, oh ya ini disebut ya, perbaraan-perbaraan, garpu-garpu, sekop-sekop, mangkuk-mangkuk. Kemudian di atasnya lagi haruslah mereka bentangkan tudung dari kulit lumba-lumba. Lalu memasang tongkat-tongkat pengusungnya. Betapa harus hati-hati sekali ya setelah ditutup dengan kain ungu tua, kain biru itu, lalu ditaruh perkakas-perkakas tambahan itu, ditutup lagi dengan tudung kulit lumba-lumba baru, tongkat-tongkat pengusung dipasang dan mulai diusung gitu, saudara. Itu cara pengangkutannya. Jadi setelah dibersihkan abunya, mazbah ditutup dan oke, ini sudah. Mazbah persembahan bakaran sama seperti perkakas utama tabernakel lainnya. Ada perkakas apa saja, saudaraku, setelah mazbah? Ada tabut, ada meja roti sajian, ada mazbah dupa, ada kaki pelita emas ya. Dan itu diusung oleh kaum Kehat. Jadi semua perkakas-perkakas yang ada di ruang kudus dan di ruang maha kudus diusungnya oleh kaum Kehat, suku Lewi. Sedangkan papan-papan, patok-patok, tali-tali, kain-kain, gitu, tirai-tirai, itu diusung oleh suku yang lain. Maksudnya oleh kaum yang lain. Ya, tapi untuk perkakas utama, yaitu tabut, meja roti sajian, mazbah dupa, kaki pelita emas, dan mazbah persembahan bakaran, itu diusungnya oleh kaum Kehat dari suku Lewi. Ini bicara tentang apa? Kaum Kehat adalah seperti kita, yang rela memberitakan salib. Gereja adalah pengusung salib. 1 Korintus 1 ayat 23. Nah, ini gambarnya dulu ya, setelah ditutup tudung kulit lumba-lumba, lalu diusung oleh kaum Kehat dari keturunan Lewi. Nah, ini adalah gambaran dari kita semua, saudaraku, yang mengusung salib, berita salib. Namun kami memberitakan Kristus yang telah disalibkan. Yang bagi orang-orang Yahudi hal itu menjadi sandungan, dan bagi orang Yunani hal itu menjadi kebodohan. Ya, bagi orang Yunani yang tidak mau menerima berita salib, tentu hal itu dianggap kebodohan. Karena orang Yunani menganggap dirinya cerdas, orang Yunani menganggap dirinya filosofis, gitu ya. Sementara orang Yahudi menganggap dirinya adalah orang-orang yang kenal Taurat, kenal perintah-perintah Tuhan, dan hubungannya dekat dengan Bapa Yahweh. Mereka berpikir begitu, sehingga kedatangan Yahweh yang menjelma jadi manusia, Yahweh juru selamat, mereka tidak kenali. Nah, oke, Bapak Ibu, itu selesai sudah mengenai mazbah persembahan bakaran. Kita masuk ke bab 4, bejana pembasuhan. Katakan sama-sama, bejana pembasuhan, BP nanti kalau disingkat ya, atau bejana tembaga. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Pertama, data-data tentunya. Yang kedua, makna rohaninya. Nanti ada Romawi 1, Romawi 2, dan mudah-mudahan bisa selesai sampai Romawi 3 nih ya. Tapi oke, kita lihat sekarang data-datanya dulu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bejana pembasuhan itu ternyata terbuat dari cermin tembaga para wanita yang berkumpul di pintu kemah pertemuan. Keluaran 38 ayat yang ke-8 mengatakan, dibuatnya pula bejana tembaga. Nah, bejana tembaga ini bejana pembasuhan ya. Dan alas tumpuannya. Jadi jangan lupa bejana tembaga ini punya alas tumpuannya. Dari tembaga pula.
dengan bahan dari cermin-cermin, berarti cerminnya tembaga ya, cermin tembaga para wanita yang berkumpul di pintu kemah pertemuan. Ini gambarannya Bapak Ibu, jadi mereka bawa cermin-cermin, cermin tembaga, lalu dilebur jadi satu menjadi ini, bejana pembasuhan. Oke? Nah, bentuknya itu kurang jelas. Kenapa? Karena kitab suci tidak menyajikan ukuran-ukurannya ya. Hanya disebutkan punya kaki, punya alas tumpuan yang juga dari tembaga. Keluaran 30 ayat 18a tadi, untuk membasuh haruslah engkau membuat sebuah bejana tembaga dan alas tumpuannya dari tembaga. Jadi hanya disebut punya alas tumpuan dari tembaga. Kemungkinan kakinya ini berupa kolam yang dangkal, yang ukurannya lebih lebar daripada bejana itu sendiri. Tapi kemungkinan juga kaki ini hanya sebuah alas tumpuan saja. Jadi gambarannya yang mana nih? Nih, kalau seperti kolam tersendiri yang lebih lebar dari bejananya, kira-kira seperti ini, Ibu Bapak. Ya. Jadi kemungkinan alas tumpuannya adalah kolam juga. Untuk apa? Untuk kalau air dialirkan dari sini, ada kerannya gitu, maka para imam bisa berbasuh di sini dan airnya tertampung, tidak meleleh, tidak keleleran, tidak tumpah-tumpah ke sekitar area halaman tabernakel itu. Oke, pelataran tabernakel itu. Nah, saudara, yang mana bentuknya? Apakah cuma seperti ini saja? Dia hanya alas tumpuan begitu saja, nggak ada fungsi apapun, lalu para imam hanya cuci tangan, masukkan tangannya di sana? Kita nggak tahu. Ini rahasia, ini misteri, karena kitab suci tidak memberi penjelasan. Tetapi, saudara-saudaraku, nanti kita mungkin bisa sedikit menafsir, ya, karena ada keterangan-keterangan tambahan. Misalnya, ya, oke, nanti deh. Bejana pembasuhan diletakkan di antara kemah tabernakel dengan mezbah persembahan bakaran. Berarti di antara pintu kemah, lalu ke arah timur, keluar, ke arah luar, ada mezbah persembahan bakaran, ada di tengah-tengahnya. Ya, kalau dari mezbah persembahan bakaran, bejana pembasuhan dulu, baru kemah tabernakel. Harus engkau menempatkannya di antara kemah pertemuan dengan mezbah dan mengisinya dengan air di situ. Nah, ini dia letaknya. Coba saudara lihat ya. Apa yang saya tunjuk ini, yang saya putar-putar dengan kursor ini, saudara lihat ya. Ini apa namanya? Mezbah persembahan bakaran atau mezbah tembaga ya, mezbah tembaga. Lalu ini apa tadi? Bejana pembasuhan. Baru di sini pintu kemah dan ini kemahnya, kemah tabernakelnya. Oke? Jadi letaknya antara pintu kemah dengan mezbah persembahan bakaran. Oke? Nah, itu letaknya. Kemudian data-data masih. Mengingat pentingnya air yang mengalir. Nah, ini saudaraku. Ternyata dalam Imamat 14 ayat 52 ada kata tentang air yang mengalir. Coba kita baca. Jadi, ia harus menahirkan rumah itu dengan darah burung, dengan air yang mengalir. Jadi, kalau mau menabiskan sesuatu, ternyata harus dengan air yang mengalir. Kalau mau menahirkan, menyucikan sesuatu, harus dengan air yang mengalir. Nah, kalau begitu, pasti bejana ini, ya kemungkinan utamanya, bukan pasti. Bejana ini pasti punya keran gitu ya. Ya, maka kemungkinan ada keran air pada bejana dan bentuknya lebih seperti kolam dangkal itu untuk alas tumpuannya ya. Alas tumpuannya. Nah, itu saudara-saudara. Jadi kemungkinan ada keran air sehingga para imam itu bisa menyuci di sana. Ini lambang dari baptisan nanti ya, saya bicara lebih jauhnya. Lambang dari Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya juga. Nah, tetapi saudaraku, untuk para imam mencuci tangan dan kakinya itu lewat, mungkin ada keran-keran di sana atau ada bolongan yang disumbat saja. Kalau zaman itu belum ada keran misalnya. Oke? Nah, saudara, jadi kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu penafsiran utama kita karena ada air yang mengalir ya untuk penahiran. Oke. Fungsinya untuk apa? Bejana pembasuhan untuk para imam. Perhatikan, untuk para imam, berarti bukan untuk orang kebanyakan, bukan untuk awam, tapi hanya untuk para imam membasuh tangan dan kaki mereka sebelum masuk ke dalam kemah tabernakel ataupun sebelum mereka melayani di mezbah persembahan bakaran. Kalau mau melayani di mezbah persembahan bakaran pun
imam itu harus cuci tangannya dulu, cuci kakinya dulu di mesbah, bejana pembasuhan. Ya, itu supaya mereka tidak mati, kata Keluaran 20 ayat Keluaran 30 ayat 20. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh diri dengan air, ya, agar mereka tidak mati. Begitupun ketika mereka datang melayani di dekat mesbah. Jadi melayani di mesbah pun mereka harus cuci tangan dan kaki dulu. Oke? Oke. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, jadi kita lihat ini tujuannya adalah untuk para imam, bukan untuk orang kebanyakan, ya, untuk cuci kakinya, cuci tangannya, dan seterusnya, untuk penahiran mereka. Lalu sekarang apa makna rohaninya, Ibu Bapak dan Saudara? Yang pertama, ini Romawi 1 ya, perhatikan Romawi 1 adalah penyucian, katakan sama-sama, penyucian. Penyucian itu adalah makna rohani dari kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan, makna rohani yang pertama adalah penyucian. Oke, yuk kita lihat. Nah ini dia, air yang menyucikan. Air tampak dalam hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa itu adalah elemen yang menyucikan dari dosa. Sebagai contoh, setiap kali seorang bersentuhan dengan mayat, simbol dosa, haruslah ia dibasuh dengan air. Imam harus meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa sebelum dia memasuki bilik maha suci. Mereka melakukannya dalam simbol ketika mereka membasuh tangan dan kaki mereka di bejana pembasuhan. Jadi di bejana pembasuhan ini, nah, perhatikan, tafsir gambar-gambar pada umumnya tidak ada keran ya, tidak ada keran gitu ya. Oke, tidak ada bolongan di bawah untuk yang disumbat sehingga bisa dibuka sumbatnya dan bisa cuci tangan di situ ya. Karena alas tumpuannya tidak berupa kolam juga, tidak berupa bak kecil gitu ya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, tapi jelas tujuannya adalah penyucian. Nah, sekarang yang kedua. Oh iya, bejana pembasuhan bicara tentang penyucian, Keluaran 40 ayat 11 dan 12. Haruslah engkau mengurapi bejana dan alas tumpuannya, engkau juga harus menguduskannya. Haruslah engkau membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah dan membasuh mereka dengan air dari bejana ini. Oke, Bapak, ya, oke. Itu Keluaran 40. Sekarang itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau saudara-saudara Harun dan anak-anaknya mau melayani di tengah-tengah umat Israel, mereka harus dibasuh dulu kaki dan tangan mereka. Itu digambarkan dengan para murid yang mau melayani, mau diutus oleh Tuhan Yesus untuk jadi pelayan-pelayan firman, mereka pun harus dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5, saya bacakan, maka Yesus bangun dari perjamuan itu, lalu menanggalkan jubahnya, kemudian mengambil sehelai kain dan mengikatkannya pada pinggangnya. Selanjutnya, dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian menyekatnya dengan kain yang ada di pinggangnya. Jadi secara bejana pembasuhan bicara tentang penyucian. Para murid kalau mau melayani, mereka harus disucikan lebih dulu, dibasuh lebih dulu kakinya oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai gurunya. Demikian pun dengan para imam. Kalau mau melayani, mereka harus dibasuh dulu di bejana pembasuhan. Ya, ini gambaran Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya. Kemudian yang kedua, tentang penyucian ini, dari bentuk dan ukurannya yang tidak diuraikan secara jelas dalam kitab suci, dan dari cara pengangkutannya yang sama sekali tidak dibahas dalam bilangan pasal 4. Tadi dalam bilangan pasal 4, waktu kita membahas tentang cara pengangkutan mezbah persembahan bakaran, sudah tahu mezbah persembahan bakaran, peti perjanjian atau tabut perjanjian, kemudian meja roti sajian, pelita emas, kemudian mezbah dupa, semuanya diangkut oleh kaum Kehat dari dijelaskan pengangkutannya bagaimana, tetapi tidak disebut sama sekali tentang bejana pembasuhan soal pengangkutannya. Jadi pasal 4 itu bilangan membahas pengangkutan semua peralatan tabernakel. Namun bejana pembasuhan ini terkesan penuh misteri, tidak diungkap. Nah, begitu pula soal penyucian. Ia merupakan proses rohani yang penuh dengan misteri. Sebetulnya penuh dengan misteri, saudara, soal penyucian ini ya. Bagaimana mungkin air disebut bisa menyucikan dosa yang rohani itu, gitu ya.
Nah, saudara-saudara, oke, coba kita lihat. Ini dia cara pengangkutan peralatan itu sangat jelas diuraikan. Nah, sehingga bisa digambarkan. Tapi dalam gambar ini, saudara tidak mungkin menemukan bejana pembasuhan. Saudara tidak akan pernah melihat gambar bejana pembasuhan diangkut. Misteri sekali. Itu artinya apa, saudara-saudara? Begini, ya, ada kalimat, saya buat kalimat begini. Namun dalam perjanjian baru, misteri ini lebih tersingkap. Amin. Mengapa, saudara-saudara? Sebab dalam Efesus 5 ayat 26, dalam Titus 3 ayat yang kelima, kita dapati dua tahap penyucian yang sangat penting. Yang pertama, permandian air atau permandian kelahiran kembali. Coba kita baca Efesus 5 ayat 26. Supaya dia dapat menguduskan gereja dengan firman-Nya setelah membersihkannya dengan permandian air. Jadi permandian air, ya, permandian air atau permandian kelahiran kembali. Titus 3 ayat yang kelima. Coba kita baca dulu Titus 3 ayat yang kelima. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena kita telah melakukan kebenaran, melainkan karena kemurahan-Nya, karena anugerah-Nya. Melalui apa? Melalui permandian kelahiran kembali. Permandian kelahiran kembali. Jadi perhatikan saudara-saudara, dalam Efesus 5 ayat 26, Titus 3 ayat 5, ada satu hal yang diungkapkan, yaitu tentang permandian air atau permandian kelahiran baru. Oke? Tapi dua ayat ini juga mengungkapkan hal yang kedua. Yang keduanya adalah pengudusan dengan firman atau pembaruan oleh Roh Kudus. Jadi pengudusan dengan firman itu sama dengan pembaruan oleh Roh Kudus. Coba kita baca kembali ayat tadi, ayat Titus 3 ayat yang kelima. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena kita telah melakukan kebenaran, melainkan karena kemurahan-Nya melalui yang satu tadi permandian kelahiran kembali, tapi dan pembaruan Roh Kudus. Jadi melalui pembaruan Roh Kudus, saudara, ya, pembaruan Roh Kudus, ya. Nah, kalau Efesus 2 ayat 26 mengatakan melalui pengudusan dengan firman. Coba kita baca Efesusnya. Supaya dia dapat menguduskan gereja dengan firman-Nya. Pengudusan dengan firman setelah membersihkan dengan permandian air. Ingat, dalam perjanjian baru, misteri ini sudah lebih tersingkap karena dijelaskan ada dua aspek, dua tahap. Yaitu tahap pertama, permandian air atau permandian kelahiran kembali. Dan tahap kedua adalah pengudusan dengan firman atau pembaruan oleh Roh Kudus. Jelas, saudara? Misteri memang soal penyucian ini. Tetapi sudah kita lihat polanya. Ada dua tahapan penting. Yang pertama adalah kelahiran baru dengan tanda baptisan air, gitu ya. Tapi baptisan air belum tentu kelahiran kembali, gitu ya. Sementara kelahiran kembali tidak selalu harus dengan baptisan air. Karena contohnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, walaupun dia seorang penjahat, tapi dia mengalami kelahiran baru ketika dia percaya. Dia nggak sempat dibaptis, namun tidak dijadikan preseden bahwa setiap orang nggak mau dibaptis gitu. Mau contoh orang yang di kayu salib aja boleh kalau saudara mau disalib. Ya, boleh saudara nggak usah baptisan gitu ya. Tapi oke, itu dua tahap ini penting Bapak Ibu. Jadi kita dapatkan makna yang dalam perjanjian baru tentang adanya dua tahapan ini ya. Oke, mari kita lihat ayat selanjutnya. Penyucian yang digambarkan dalam Yohanes 13 ayat 10 juga menyatakan dua tahapan tersebut, saudara-saudara. Yang pertama adalah tentang mandi. Yohanes 13 ayat 10 kita baca dulu yuk. Yesus berkata kepadanya, siapa yang sudah mandi, tidak perlu mandilah lagi, selain membasuh kaki. Sebab ia sudah bersih. Kalau sudah mandi itu sudah bersih seluruhnya, ya. Ya, kamu memang bersih, tapi tidak semuanya karena ada di sana yang hadir itu ada juga Yudas Iskariot, ya. Oke. Nah, saudara, jadi kita lihat ada dua tahapan. Yang pertama mandi. Ini adalah kelahiran kembali, permandian kelahiran kembali. Yang kedua adalah basuh kaki. Ini soal dikuduskan oleh firman atau hidup menurut atau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini soal basuh kaki setiap hari
hari, saudara-saudara. Jadi kalau saudara minta ampun, itu bukan minta ampun karena dosa ya seluruhnya yang saudara sudah diampuni di atas kayu salib. Bukan, kalau saudara minta ampun adalah karena mungkin sepanjang hari perjalanan saudara itu, kaki saudara kena debu dosa. Hati saudara, pikiran saudara berpikir hal yang jahat. Hati saudara menginginkan hal-hal yang tidak benar. Jadi saudara perlu basuh kaki pada setiap malam. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, basuh kakiku Tuhan. Ampuni kesalahanku sepanjang hari ini. Nah, saudara, ada kalanya kita mengatakan sesuatu, tetapi bisa dipahami beda oleh orang lain dan menyakiti orang lain. Padahal kata-kata kita mungkin lurus, saudara-saudaraku. Nah, hal-hal semacam itu juga kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, basuh kakiku karena aku pernah menyakiti orang lain. Mungkin saudara jujur, saudara tulus, tapi orang lain tersakiti karena kejujuran saudara, karena ketulusan saudara. Tetap saudara harus basuh kaki. Oke? Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi ada dua tahapan yang diungkapkan juga dalam Yohanes 13 ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ya, tahapan yang pertama itu bersifat once for all. Mandi itu nggak perlu mandi lagi. Kalau udah baptisan ya sudah gitu ya, saudara. Nggak perlu baptisan lagi gitu ya. Nah, once for all. Tapi yang kedua adalah yang berlangsung terus-menerus. Kalau minta ampun itu, saudaraku, terus-menerus. Sebab tiap hari pasti ada pikiran-pikiran yang nyeleneh, yang aneh dari hidup kita, saudara. Ada kata-kata yang bisa melukai antara suami, istri, antara ya adik, kakak, saudara bersaudara. Itu kita harus terus-menerus minta basuh kaki, saudara-saudara. Jelas nggak? Saya pikir ini pelajaran yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, waktu Petrus bilang, kalau begitu Tuhan jangan saja kakiku, seluruh tubuhku juga. Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang sudah mandi, dia sudah bersih seluruhnya. Dia hanya perlu cuci kaki saja. Saudaraku, itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Oke, sekarang kita memasuki Romawi yang kedua. Nah, Romawi yang kedua ini adalah tentang bejana pembasuhan dikaitkan dengan 3 tahap keselamatan. Mungkin saudara pernah dengar 3 tahap keselamatan. Yang pertama adalah justification, yang kedua adalah sanctification, dan yang ketiga adalah glorification. Saudara-saudara, justification ini adalah pembenaran. Ini adalah, kalau kita mengucapkannya begini, I have been saved in Christ. Aku sudah diselamatkan dalam Kristus. Ketika saudara dibenarkan, karena ada korban Kristus di atas kayu salib, karena saudara mendengar Injil dari pintu gerbang, mendengar Injil, lalu saudara kemudian dibenarkan dan saudara dilahirkan kembali lewat kolam pembasuhan. Tetapi ada juga sanctification, saudaraku. Sebetulnya ini juga dimulai dari kolam pembasuhan, penyucian, ya, penyucian sehari-hari. Lalu apa itu sanctification? I'm being saved, confirmed to Christ. Saya sedang diselamatkan untuk selaras dengan model kehidupannya Kristus gitu. Kalau yang ini adalah past, fakta, sebuah fakta. Kalau yang ini present, ini sebuah proses. Dan kemudian glorification, saudara, itu apa? Jadi kalau proses ini ya, dari bejana pembasuhan masuk pintu kemah, kemudian ada meja roti sajian, ada pelita emas, ada mezbah dupa. Nah, ini yang glorification, ini tahap yang ketiga, itu kalau kita sebut, I will be saved with Christ. Aku akan diselamatkan bersama Kristus. Loh, katanya sudah. Ya, tapi aku akan diselamatkan bersama Kristus. Keselamatan yang ini ada keselamatan yang sifatnya glorification. Karena kita memakai tubuh kemuliaan di sini, saudara-saudaraku. Ini adalah future. Ini yang akan datang waktu kita rapture. Ini a promise. Ini a process. Ini a promise. Ini janji Tuhan. Akan mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, gitu, saudaraku. Dan ini bicara tentang tabut perjanjian di ruang Maha Kudus. Nah, saudaraku, jadi apa artinya bejana pembasuhan kalau dikaitkan dengan 3 tahap keselamatan ini, saudara-saudara? Yuk kita lihat. Karena bejana pembasuhan letaknya di antara mezbah persembahan bakaran dan pintu kemah, saudara ingat tadi ya letaknya ya, maka dalam kaitannya dengan 3 tahap keselamatan,
yaitu pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan, bejana pembasuhan dapat menjadi bagian dari tahap pembenaran bersama dengan pintu gerbang dan mezbah persembahan bakaran, ya. Namun dapat pula menjadi bagian dalam tahap pengudusan bersama dengan pintu kemah dan peralatan-peralatan dalam ruangan kudus. Itu artinya apa sih, Pak? Coba saya beri gambar, saudaraku, ya. Jadi bejana pembasuhan karena letaknya di tengah ini, maka dia bisa terkelompok kepada pembenaran, justification. Karena apa? Karena setelah mendengar berita salib, pintu gerbang, lalu ada mezbah persembahan bakaran. Ada salib Kristus, pengorbanan Kristus. Lalu saudara dibaptiskan, lahir baru. Ini termasuk dalam proses pembenaran, saudara-saudaraku. Ini termasuk dalam proses pembenaran, lahir baru. Itu termasuk dalam proses pembenaran. Tetapi ternyata mezbah ini juga bisa tergolong pada proses pengudusan. Nah, ini dia. Bejana pembasuhan ini, saya salah sebut, saudaraku, mohon maaf tadi, saya ralat. Bejana pembasuhan ini bisa tergolong pada proses pengudusan. Proses pengudusan itu apa? Ketika kita dikuduskan hari demi hari, ketika kita dikuduskan oleh firman, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita berbasuh kaki setiap hari, itu artinya kita sedang mengikuti firman Tuhan. Itu artinya kita sedang menjadi terang bagi sesama. Itu artinya kita sedang menggumuli hidup doa yang intim dengan Tuhan. Ini nggak termasuk ya, karena saya sulit menggambarnya, sepertinya tabutnya termasuk. Ini tabut ada di sebelah sana lagi ya. Oke, Ibu Bapak jelas nggak bahwa ternyata satu benda ini bisa terkelompok fungsinya ke sini dalam pembenaran, bisa juga terkelompok pada pengudusan, bisa terkelompok pada pembenaran, bisa terkelompok juga pada pengudusan. Bisa dipahami, Ibu Bapak dan Saudara? Oke, sekarang kita coba bahas lagi ya. Makna bejana pembasuhan dalam tahap pembenaran itu lebih kepada lahir baru. Titus 3 ayat 5a mengatakan, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena kita telah melakukan kebenaran, melainkan karena kemurahan-Nya melalui permandian kelahiran kembali. Ini jadi makna pembenaran itu lebih bicara soal lahir baru kita. Artinya apa? Artinya setiap orang berdosa perlu lebih dulu bertemu dengan Yesus yang tersalib. Ya, jadi para imam itu harus ketemu dulu dengan mezbah persembahan bakaran. Jadi bejana pembasuhan itu harus disalut dulu dengan darah dari mezbah persembahan bakaran gitu ya. Coba kita baca. Jadi setiap orang berdosa perlu lebih dulu bertemu dengan berita tentang Yesus yang tersalib. Bertemu dengan Yesus atau bertemu dengan berita tentang Yesus itu sama. Oke, Kisah 2 ayat 36-37 ya. Jadi dia orang berdosa harus ketemu dulu dengan Kristus yang tersalib, saudaraku. Artinya tentu bukan secara harfiah dia mukanya terbelalak melihat Yesus tersalib, tidak, tapi melihat berita atau mendengar berita tentang salib. Seperti ini. Kisah 2 ayat 36. Karena itu biarlah seluruh Bani Israel tahu dengan pasti bahwa Elohim, Tuhan telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus. Elohim telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus. Itu siapa? Yesus yang telah kamu salibkan. Jadi Petrus pada waktu berkhotbah kepada 3.000 orang itu, dia berkhotbah panjang lebar, disimpulkan dengan satu kata, kamu harus tahu bahwa Elohim telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Tuhan dan Mesias bagi mereka. Sebagian 3.000 orang itu dari 3.000 orang itu mendengar, tapi sebagian besar orang Yahudi tidak mau percaya ya. Lalu apa kata mereka ketika berjumpa dengan Yesus yang tersalib? Ayat 37. Ayat 37 mengatakan demikian. Setelah mendengar hal itu, tertusuklah hati mereka. Ini artinya apa? Antara 3.000 orang ini dengan berita salib, saudaraku, mereka benar-benar melihat Yesus yang tersalib itu sehingga tertusuklah hati mereka. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan para rasul lainnya, hai saudara, apakah yang harus kami lakukan? Nah,
Barulah setelah mereka berjumpa dengan berita salib, barulah mereka dibaptiskan. Karena kisah 2 ayat 38 mengatakan demikian. Ya, baru mereka dibaptiskan. Kisah 2 ayat 38 mengatakan, maka Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosa-dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi ini makna yang pertama yang masuk dalam tahap pembenaran. Bejana pembasuhan bisa punya makna pembenaran dalam artian lahir baru atau baptisan air, ya. Lalu makna bejana pembasuhan dalam tahap pengudusan sekarang. Ini lebih kepada membarui kita dengan Roh Kudus. Titus 3 ayat 5b. Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus. Artinya apa, saudara-saudaraku? Artinya, setiap orang yang sudah lahir baru, sudah berbasuh di bejana pembasuhan, ia perlu masuk ke dalam ruang kudus. Untuk mengalami apa? Mengalami pembaruan sehari-hari oleh Roh Kudus. Yang dalam istilah lain disebut juga pengudusan sehari-hari oleh firman. Efesus 5 ayat 26a. Jadi, imam ini yang sudah berbasuh di bejana pembasuhan, dia harus masuk ke pintu kemah. Masuk ke dalam pintu kemah itu berarti dia mengalami perjumpaan pertama atau pengurapan pertama oleh Roh Kudus, dan dia di sana akan bergaul dengan firman, yaitu di meja roti sajian. Saudara-saudara, coba Efesus 5 ayat 26. Ya, ini soal pengudusannya. Dia harus masuk ke dalam dan bergaul dengan firman, ya. Ini yang menguduskan. Coba kita baca. Oh, masih ada gambaran lagi. Jadi orang ini ketika dia masuk, sudah dibaptis, sudah lahir baru, dia akan dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Itulah yang disebut pembaruan dengan Roh Kudus atau pengudusan sehari-hari oleh firman. Oke, sekarang ayatnya Efesus 5 ayat 26. Supaya dia dapat menguduskan gereja. Siapa gereja? Orang itu. Siapa orang itu? Saya dan saudara-saudara semua. Amin. Supaya kita dapat dikuduskan dengan firman-Nya. Nah, ini adalah aspek bejana pembasuhan dalam tahap pengudusan. Nah, inilah pula yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai basuhan kaki. Yohanes 3 ayat yang ke-10. Yesus berkata kepadanya, siapa yang sudah mandi, tidak perlu mandi lagi selain membasuh kaki. Jadi saudara, saya mau tanya, penting nggak basuhan kaki? Sangat penting, saudara-saudara. Sangat penting tiap malam saudara datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan sepanjang hari ini, aku mohon, sekarang sebelum aku istirahat tidur, basuh kakiku Tuhan. Amin. Saudara, karena kita tidak tahu apa saja yang telah kita lakukan yang menyakiti orang lain, seperti Tuhan Yesus membasuh kaki Petrus dan dia katakan, ini perlu buatmu Petrus. Saudara, jadi ini yang harus kita lakukan. Amin. Nah, yang ketiga sekarang, 3 Romawi, bejana pembasuhan itu bicara tentang firman Tuhan. Jadi 3 Romawi, bejana pembasuhan itu bicara juga tentang firman Tuhan. Saudara, bejana pembasuhan itu terbuat dari cermin-cermin tembaga. Lalu cermin itu ternyata bicara tentang firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 23 mengatakan, oke ini dulu ya. Ini cermin-cermin tembaga dari para pelayan, dari para wanita yang ada di depan kemah pertemuan itu. Ternyata cermin-cermin ini dikumpulkan oleh para wanita itu, diberikan kepada Musa, lalu Musa meleburnya dan dibentuklah bejana pembasuhan dari tembaga ini. Oke? Jadi dari cermin-cermin ini menjadi ini. Oke? Nah, saudaraku, sedangkan Yakobus 1 ayat 23 mengatakan bahwa cermin itu bicara tentang firman Tuhan. Sebab jika seseorang menjadi pendengar firman, namun tidak menjadi pelaku, ia seperti orang yang mengamati wajah alamiahnya pada sebuah cermin. Jadi firman itu adalah seperti cermin. Cermin itu bicara tentang firman Tuhan, saudara-saudara. Itu juga yang dikatakan melalui Torah, melalui firman Tuhan atau Torah, manusia itu bisa mengenal dirinya sebagai orang berdosa. Roma 3 ayat 20 mengatakan begini, karena itu tidak ada manusia yang dapat dibenarkan di hadapannya atas dasar melakukan perbuatan Taurat.
Sebab melalui Tauratlah orang mengenal dosa. Jadi melalui firman Tuhan, kita kenal siapa diri kita sebetulnya, orang yang berdosa, saudara-saudaraku. Oke? Nah, jadi kalau begitu bejana pembasuhan itu bicara tentang firman juga. Mari kita lanjutkan lagi. Yang kedua, semua orang Israel itu boleh datang pada mezbah persembahan bakaran. Tetapi hanya para imam yang bisa berbasuh di bejana pembasuhan. Keluaran 29 ayat yang keempat. Haruslah engkau membawa Harun dan anak-anaknya. Tidak dituliskan haruslah engkau membawa semua orang Israel mendekat ke pintu kemah pertemuan dan engkau harus membasuh mereka dengan air. Di pintu kemah pertemuan itu, saudaraku, di depannya ada bejana. Jadi yang dekat pintu kemah pertemuan itu ada bejana pembasuhan, dibasuh dengan air lah Harun dan anak-anaknya para imam itu. Tapi ini bukan untuk orang awam. Namun, saudara-saudaraku, ketika Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib dalam perjanjian baru telah menjamin setiap orang percaya untuk menjadi imam-imam. Ya, ada ayat dalam kitab Wahyu, tapi saya hanya petik satu ayat saja dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, jadi setiap orang percaya, kalau tadinya cuma imam saja yang boleh berbasuh, tapi dalam perjanjian baru setiap orang percaya bisa menjadi imam-imam. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Imam kerjaannya apa? Imam kerjaannya melayani Tuhan. Oke? Nah, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia, melayani Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Jadi hai gereja, saudara dan saya, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani. Tugas kita adalah memberitakan kebajikan Yesus Kristus kepada banyak orang. Jadi imam-imam ini harus melayani Tuhan. Kita semua harus melayani. Karenanya, sebelum melayani, kita harus mengalami basuhan air dari hari ke hari. Kalau saudara mau melayani besok, nanti malam saudara harus mengalami basuhan air dulu. Coba baca Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara bisa datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan basuh kakiku. Lalu saudara buka Alkitab, saudara baca firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan membersihkan hidup saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku, jadi harus selalu diingat bahwa bejana pembasuhan dikuduskan oleh mezbah persembahan bakaran. Coba kita baca apa sih maksudnya? Ibrani 9 ayat 21. Lalu imam memerciki tabernakel dan seluruh peralatan ibadah itu dengan darah. Darahnya dari mana? Dari mezbah persembahan bakaran. Seluruh peralatan itu apa saja? Termasuk bejana pembasuhan. Harus diperciki dengan darah. Itu supaya dikuduskan. Jadi saudara-saudaraku, artinya apa ini? Artinya bagi kita adalah untuk orang percaya berhak melayani, maka dia harus dimulai dengan percikan darah Yesus. Baru kemudian dibarui dari hari ke hari lewat firman dan Roh Kudus dan melayani sesama. Terakhir, saya masukkan karena 3 menit saya anggap terakhir. Pada peristiwa penyaliban, Yesus ditusuk lambungnya. Lalu apa? Lalu keluar darah dan air. Perhatikan, keluar darah dan air. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan sebuah tombak, seketika itu juga keluarlah darah dan air. Ya, entah kebetulan atau tidak, tapi darah disebutkan lebih dulu dan air. Saudara, darah adalah gambaran mezbah persembahan bakaran, dan air adalah gambaran dari bejana pembasuhan. Darah adalah kurban Kristus yang once for all, menjadikan kita layak untuk kemudian mengalami basuhan di kolam pembasuhan, baptisan air ketika kita percaya pada berita salib, seperti para 3.000 orang yang percaya mendengar berita salib, lalu mereka baru dibaptis, dan baptisan air
serta pembaruan hari-hari itu adalah gambaran dari bejana pembasuhan. Saudara, demikian Romawi ketiga, bejana pembasuhan, bicara tentang firman Tuhan. Dan ya, seperti ini, saudara-saudaraku, saya pikir ini adalah bagian terakhir dari apa yang bisa saya sampaikan. Saudara, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Yahweh memberkati dalam Tuhan Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus. Amin.